Saat manusia masih anak-anak, sebagian besar manusia memiliki sesuatu hal yang dikagumi dan sesuatu hal yang diinginkan. Mengagumi pahlawan, mengagumi tiran yang kejam, dan mengagumi tokoh idola lainnya, merupakan hal umum yang terjadi kepada anak-anak. Kekaguman anak-anak terhadap tokoh idolanya tersebut, bahkan membuat mereka memiliki keinginan untuk menjadi seperti tokoh idolanya. Namun seiring berjalannya waktu, anak-anak yang semakin bertumbuh, perlahan-lahan mulai melupakan tokoh panutannya tersebut. Minoru Kageno, seorang pemuda yang mengagumi idolanya saat masih anak-anak, juga memiliki keinginan untuk menjadi sosok seperti idolanya. Beda dengan anak-anak lainnya, idola yang dikaguminya bukanlah tokoh idola pada umumnya, dikenal semua orang dan diakui banyak orang, melainkan tokoh di balik layar, dalang di balik semuanya, peran yang memainkan keseluruhan cerita, yang dia sebut dengan penguasa bayangan. Berbeda juga dengan anak-anak lainnya, keinginan Minoru bukanlah keinginan sesaat, melainkan keinginan yang semakin lama semakin kuat dan terus membara dalam dirinya. Demi mendapatkan kekuatan, Minoru mempelajari semua yang dibutuhkan dan menjalani latihan yang sangat keras untuk menjadi lebih kuat. Minoru bahkan berusaha untuk menjadi siswa yang biasa-biasa saja, bersikap normal, tidak mencolok dan tidak menarik perhatian banyak orang, demi bisa fokus terhadap latihannya untuk menjadi semakin kuat. Saking terobsesinya dengan kekuatan, Minoru bahkan melakukan segala cara agar dirinya menjadi sekuat mungkin. Mulai dari membantai geng motor yang meresahkan, sampai menyelamatkan teman sekelasnya dari penculikan. Hal itu dilakukan Minoru untuk menguji apakah dirinya telah menjadi semakin kuat demi bisa menjadi penguasa bayangan yang dia inginkan. Mengetahui anak-anak lainnya yang telah melupakan para idolanya masing-masing, membuat Minoru merasa sedikit sentimental dan kecewa. Namun Minoru terus maju dan berusaha sekeras mungkin untuk mewujudkan keinginannya tersebut, sampai di mana waktu yang akan datang dan ditentukan. Tapi sudah waktunya menghadapi kenyataan. Meski telah melakukan segala hal yang dibutuhkan untuk menjadi sekuat mungkin, Minoru sadar bahwa manusia memiliki batasan. Mengetahui manusia memiliki batasan, Minoru tetap terus berusaha untuk melawan batasan tersebut. Sampai di mana dia mengetahui ada sebuah kemampuan yang dapat membuat manusia menjadi tidak terkalahkan, yang disebut dengan sihir. Dengan hasrat yang kuat, Minoru melakukan berbagai cara untuk mendapatkan kemampuan tersebut. Namun pencariannya untuk menemukan sihir harus berakhir dengan sebuah insiden kecelakaan yang membuat Minoru Kageno tamat. Terlahir kembali sebagai putra bangsawan tingkat bawah yang bernama Chit Kageno, anak kedua dari keluarga Baron Kageno yang memiliki wilayah kekuasaan di sebuah desa. Baron Kageno merupakan keluarga bangsawan yang dikenal memiliki kemampuan dalam berpedang, kekuatan fisik, dan penggunaan sihir. Mengetahui dirinya terlahir kembali di dunia yang terdapat sihir, Chit yang tidak dapat mencapai tujuannya di kehidupan sebelumnya, kini akan mewujudkan semuanya. Dengan kemampuan yang sangat dia inginkan akhirnya berada dalam genggamannya, Chit akan mewujudkan keinginannya untuk menjadi penguasa bayangan yang dia impikan. Sama seperti di kehidupan sebelumnya, Chit menjalani hidup biasa-biasa saja, bersikap normal, tidak mencolok dan tidak menarik perhatian banyak orang, demi tujuannya untuk menjadi penguasa di balik bayangan. Chit bahkan berpura-pura menjadi lemah agar dirinya tidak menjadi penerus di keluarga bangsawan Baron Kageno. Saat dirinya menjarah harta dari bandit yang dikalahkannya, Chit menemukan sebuah makhluk misterius. Menganggap makhluk misterius tersebut berguna, Chit membawanya dengan maksud untuk melakukan percobaan eksperimen terhadap makhluk misterius tersebut. Setelah melakukan beberapa percobaan eksperimen, makhluk misterius tersebut berubah menjadi gadis elf yang membuat Chit heran. Karena sudah terlanjur merubah gumpalan daging tersebut menjadi normal kembali, Chit dengan ide dan rencananya, memainkan perannya sebagai penguasa bayangan. Dengan asal bicara, Chit memberitahu bahwa gadis elf tersebut sudah bebas dari kutukan iblis Diablos. Kutukan iblis tersebut diberikan kepada orang yang memiliki garis keturunan dari 3 pahlawan yang pernah mengalahkan iblis Diablos. Penyebab gadis elf tersebut terkena kutukan, serta dalang dibalik itu semua, merupakan rencana dari kultus Diablos yang ingin membangkitkan kembali iblis Diablos. Chit juga memberitahu bahwa dirinya memiliki misi untuk mencegah rencana dari kultus Diablos di balik bayangan. Setelah membuat alur cerita yang rumit dengan asal jeplak, Chit mengenalkan dirinya. Dia adalah Shadow, bersembunyi di balik bayangan, bergerak dalam bayangan, dan memburu bayangan. Chit kemudian membentuk sebuah organisasi bernama Shadow Garden, serta memberikan nama Alpha kepada gadis elf tersebut. Namun menjalani hidup menjadi orang biasa untuk menyembunyikan identitasnya sebagai Shadow tidaklah mudah bagi Chit. Alih-alih menjadi karakter figuran,
Chit malah masuk ke dalam rute protagonis komedi romantis. Cerita karangan asal jeplaknya tentang kultus Diablos yang ingin membangkitkan kembali iblis Diablos ternyata benar ada dan kejadian. Kehidupannya sebagai Shadow bahkan membuat beberapa wanita terobsesi kepada dirinya. Mulai dari anggota Shadow Garden, penyihir bencana, serta beberapa wanita yang ingin melenyapkan dirinya. Apakah Chit mampu menjalani kehidupannya untuk menjadi karakter figuran demi tujuannya untuk menjadi penguasa di balik bayangan? Atau justru kehidupannya menjadi karakter figuran malah membuat Chit mengalami banyak masalah yang rumit dan merepotkan? Mampukah Chit tetap menyembunyikan identitasnya sebagai Shadow serta mencegah rencana dari kultus Diablos yang ingin membangkitkan kembali iblis Diablos? Atau justru identitasnya sebagai Shadow terbongkar serta iblis Diablos berhasil dibangkitkan kembali oleh kultus Diablos? Anime yang dimana karakter utamanya memiliki sindrom Chuni Bio ini berjudul Kage no Jitsuryokusha ni Naritakute. Rilis pada 5 Oktober 2022 dengan total 20 episode. Anime ini memiliki genre action, komedi, dan fantasi. Bertemakan isekai dan reinkarnation. Digarap oleh Studio Nexus. Bersumber dari light novel karangan Daisuke Aizawa. Anime ini juga memiliki nuansa harem di dalamnya. Walaupun secara tidak langsung tertulis di genre anime ini. Anime ini dapat kalian tonton di aplikasi, website, atau platform lainnya yang legal, favorit kalian.